media pembelajaran berbasis lingkungan. Media pembelajaran berbasis lingkungan ini akan dijelaskan oleh beberapa pemateri. Saya Hudatil Musyarofa. Saya Siti Romla. Saya Nur Latifah. Saya Siti Nurhalimatus Sa'diyah. Saya Selviana Puji Ramadhani. Saya Himmatul Arya. Kita simak video berikut. Media pembelajaran berbasis lingkungan adalah menekankan lingkungan sebagai media atau sumber belajar. Jadi media pembelajaran berbasis lingkungan ini merupakan implementasi dari pendidikan lingkungan yang dilakukan secara formal. Media pembelajaran ini mengedepankan pengalaman siswa dengan lingkungan, sehingga siswa akan lebih mudah memahami isi materi yang akan disampaikan. Misalkan dalam isi materi tersebut tentang kerangka tumbuhan, kerangka hewan atau semacamnya, jadi kita membutuhkan media lingkungan ini, yaitu mendatangkan museum. Jadi dengan datang ke lingkungan tersebut, kita akan lebih mudah memahami isi materi tersebut. Nah, dalam media lingkungan ini terdapat beberapa macam lingkungan. Pertama, lingkungan sosial. Lingkungan sosial ini meliputi masyarakat. Misalkan kalau kita meneliti tentang kebudayaan atau bahasa daerah tertentu, jadi kita harus datang kepada masyarakat, terjun kepada masyarakat. Jadi itu yang dimaksud dengan lingkungan sosial. Yang kedua, lingkungan personal. Lingkungan personal ini bersifat pribadi, individu. Misalkan kalau kita mendapatkan tugas tentang pengalaman pribadi, jadi kita harus mendatangi keluarga atau semacamnya yang bersifat pribadi. Kemudian yang ketiga yaitu lingkungan alam. Lingkungan alam ini meliputi sumber daya alam yang dapat diberdayakan sebagai sumber belajar. Misalkan tentang biologi, sosiologi atau lain semacamnya. Kemudian yang terakhir yaitu lingkungan kultural. Lingkungan kultural ini meliputi teknologi. Misalkan kalau kita diberikan tugas untuk membuat video, jadi kita memanfaatkan teknologi tersebut. Misalkan handphone, kamera atau semacamnya. Seperti itu. Selanjutnya mengenai ciri-ciri media pembelajaran berbasis lingkungan. Yang pertama yaitu berkaitan dengan lingkungan. Karena ini medianya menggunakan lingkungan, maka proses pembelajarannya pun menggunakan selalu berkaitan dengan lingkungan. Seperti manusia, pohon, tumbuh-tumbuhan, bahkan benda mati pun bisa dijadikan objek sebagai media pembelajaran. Yang kedua yaitu siswa dapat berperan aktif. Artinya, siswa dapat mengikuti proses pembelajaran dengan baik dan benar. Bahkan, siswa akan memberikan respon positif terhadap materi yang telah dipaparkan. Dan siswa akan menjadi penasaran terhadap hal-hal yang belum dipahami. Yang ketiga yaitu bersifat meaningful atau bermakna, yakni mengajak peserta didik agar lebih penasaran terhadap hal-hal yang baru. Karena pembelajaran yang bermakna yaitu menciptakan lingkungan yang kondusif. Yang terakhir yaitu guru sebagai fasilitator. Artinya, guru tersebut memberikan pengarahan dan pelayanan terhadap siswanya. Cara pengembangan media pembelajaran berbasis lingkungan. Nah, cara di sini dibagi menjadi dua. Yang pertama, bisa dilakukan di dalam kelas. Artinya, seorang guru mampu membawa sumber-sumber bahan ajar untuk siswa yang berkaitan dengan lingkungan, baik itu berupa benda nyata maupun tiruan. Benda nyata di sini, semisal seorang guru membawa daun. Nah, kita tunjukkan daun ini seperti ini. Nah, untuk benda yang tiruan, kita membawa sebuah gambar mengenai daun. Nah, kira-kira seperti itu. Cara yang kedua yaitu bisa dilakukan di luar kelas. Artinya, cara di sini yaitu membawa siswa ke lingkungan ataupun keluar lapangan yang bersifat real ataupun nyata mengenai lingkungan yang ada di sekitar. Selanjutnya mengenai tahapan. Tahapan bisa dilakukan dengan 3 kegiatan. Yang pertama, perencanaan. Proses pembelajaran memang harus ditata sedemikian rapi agar konsep dalam pembelajaran itu bisa baik. Nah,
Ada 3 kegiatan juga dalam proses perencanaan. Yang pertama, merumuskan tujuan kompetensi yang akan dicapai oleh siswa. Yang kompetensi itu didasarkan dengan kurikulum yang berlaku dalam sekolah tersebut. Untuk yang kedua, menentukan objek atau tempat yang akan dipelajari atau yang akan digunakan sebagai tempat belajar. Untuk yang ketiga, guru merumuskan cara belajar. Nah, memang seharusnya guru membuat konsep pembelajaran agar ketika sudah KBM, ketika sudah turun lapangan atau kegiatan belajar mengajar, guru tidak kelimpungan dan kebingungan ketika mengajar. Dari perencanaan yang sudah dirancang sebelumnya, maka ketika tahap pelaksanaan, perencanaan tersebut diimplementasikan atau diterapkan kepada peserta didik. Semisal, ketika perencanaan siswa diharapkan agar mampu memahami atau membuat sebuah karya puisi dengan memperhatikan unsur pembangun puisi, yakni unsur intrinsik dan unsur ekstrinsiknya, maka ketika pelaksanaan guru menyuruh siswa untuk keluar kelas agar melihat sekeliling kelas dan menemukan ide-ide dalam pembuatan puisi. Itu contoh dari tahapan pelaksanaan. Selanjutnya untuk tahapan tindak lanjut, ini juga berkaitan dengan pelaksanaan, yakni di tahap tindak lanjut biasanya guru memberikan tugas kepada peserta didik seperti membuat puisi, atau juga bisa guru membagi beberapa siswa menjadi sebuah kelompok dan memaknai puisi yang telah dibuat oleh teman-teman lainnya. Itu juga bisa dilaksanakan di dalam kelas maupun di luar kelas. Keunggulan dari media pembelajaran lingkungan di sini yaitu ada 4. Yang pertama, siswa tidak akan merasa bosan. Nah, di dalam kegiatan belajar di sini tentunya pasti akan lebih menarik dan tidak akan membosankan dibandingkan siswa itu hanya duduk diam berjam-jam di dalam kelas mendengarkan materi yang disampaikan oleh gurunya. Dan juga kegiatan belajar di lingkungan ini juga bisa meningkatkan motivasi belajar siswa lebih tinggi seperti itu. Dan yang kedua ada pembelajaran lebih bermakna. Nah, artinya di dalam pembelajaran ini siswa akan dihadapkan langsung dengan keadaan yang sebenarnya yang bersifat alami. Dan yang ketiga yaitu pembelajaran lebih kooperatif atau aktif. Nah, di dalam pembelajaran ini, sebab pembelajaran ini itu bisa dilakukan dengan berbagai cara, semisal mengamati lingkungan, wawancara, terus menguji sebuah fakta seperti itu. Yang terakhir yaitu bahan ajar lebih banyak dan bersifat faktual. Nah, di dalam kegiatan pembelajaran ini, siswa akan dihadapkan langsung dengan lingkungan, serta nantinya siswa akan mendapatkan lebih banyak bahan atau sumber belajar untuk dipelajari, dan sumber yang didapatkan itu akan bersifat nyata atau akurat seperti itu. Media pembelajaran lingkungan. Di dalam media pembelajaran lingkungan ada kelemahan yang terdiri dari beberapa hal. Yang pertama, 1. Memerlukan waktu yang relatif cukup lama, yang dimana yang dimaksud itu guru sebelum langsung turun ke lingkungan langsung pasti mempunyai rencana terlebih dahulu. Rencananya itu pasti matang, dan selain itu guru juga bisa melihat cuaca, entah sekarang hujan atau panas. Kalau hujan biasanya rencana itu bakal gagal dan akan ditunda ke minggu depan lagi seperti itu. Jadi maka akan memakan waktu yang lama. Terus yang kedua, memerlukan biaya jika berada atau dilakukan di luar kelas. Yang dimaksud itu seperti kita berpergian ke museum. Dalam berpergian ke museum kita butuh biaya, itu transportasi, biaya tiket masuk, dan lain sebagainya. Ketiga, diperlukan keahlian guru terkesan main-main, yang dimana guru dalam membawa siswanya keluar, pasti guru itu terkesan tidak serius atau lebih terkesan bermain-main. Padahal niat guru membawa siswa keluar itu agar materi apa yang disampaikan guru itu lebih tersampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Saat ini kan materi unsur pembangun puisi.
dari unsur-unsur pembangun puisi, baik itu unsur intrinsik maupun unsur ekstrinsiknya. Nah, saya mengambil objek untuk memunculkan ide kalian di lingkungan sekolah. Jadi kalian amati lingkungan ini, terus kalian buatlah sebuah puisi. Bisa dipahami? Bisa Bu. Berapa minimal? Setahu kalian saja dah. Tidak ada batasan untuk membuat puisi. Siap Bu. Baik anak-anak, sekarang kumpulkan tugas puisi yang telah saya berikan tadi. Ini Bu. Ini tentang gedung, pohon. Oh, sip. Apa lagi? Tentang Hong Kong. Kok bisa Hong Kong ini ya? Serangga Bu. Saya simpan tugasnya, saya mau koreksi dulu seberapa paham kalian. Nah, mengenai pembelajaran hari ini, bagaimana menurut kalian? Menyenangkan tidak? Menyenangkan Bu. Siapa yang bisa memberikan alasan kenapa pembelajaran hari ini tuh menyenangkan? Ayo Wilda. Kalau ditanya menyenangkan pasti menyenangkan Bu. Soalnya kan ini di lingkungan luar, jadi pikiran kita itu bebas. Sedangkan kalau tidak menyenangkannya itu tidak fokus Bu, karena suara-suara bising itu tidak membuat kita berpikir itu tidak fokus. Nah, sebenarnya media yang Ibu ambil itu media lingkungan. Jadi memang media lingkungan itu ada kekurangan dan kelebihan. Kelebihannya tadi sudah disebutkan salah satunya oleh teman kita, Mbak Wilda. Terus kelemahannya juga tadi disebutkan kurang fokus. Nah, itu kelemahan dan keunggulan dari media pembelajaran berbasis lingkungan. Saya akhiri pembelajaran hari ini. Semangat terus dalam belajar. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Inilah penerapan dari media pembelajaran berbasis lingkungan.